Saya yang mimpin sidang. Baik, terima kasih Majelis. Kalau enggak kita bubarkan aja sidang ini. Kan begitu toh? Iya, maaf. Iya. Maaf, kami terlalu semangat. Baik, terima Boleh kasih. bersemangat tapi jangan Iya. berlebihan. Baik. Saksi tadi sudah menjelaskan, menurut saya sudah menjelaskan terkait dengan itu. Jadi tanyakanlah terkait dengan pengetahuan ini saja. Iya, makanya karena ada fraud tadi Majelis. Jangan terlalu memancing-mancing juga. Majelis mohon izin. Ini pertanyaan penting buat kami. Karena ini Iya. dalam Soalnya saudara tanya, saudara tahu nggak? Saya Ada tanya, suap, ada ini. Ada suap kan di dalam hasil temuan itu? Itu apa? Dia tidak bercerita soal suap, ternyata di Saya tidak tahu. Saya audit. Dia tadi menjelaskan ada penyimpangan. Itu kan Pak ya? Bukan Baik. karena ada suap. Baik. Tidak sesuai prosedur Iya. pengadaan itu. Tidak sesuai prosedur. Baik, kalau begitu kami mohon izin, mohon waktu. Kayaknya ini kita agak pelan-pelan sedikit dan bisa lebih teliti. Kami mohon izin untuk ditampilkan pada bagian mana anggaran dasar yang saudara maksudkan bahwa harus ada izin komisaris dan RUPS. Kami sangat semangat dan pernyataan saudara. Silakan rekan kami dibuka itu. Saya ingat ya, saya udah lama nggak di Pertamina. Kalau ada seluruh perusahaan itu berlaku umum. Kalau ada direksi melakukan sesuatu yang material, maka direksi harus minta izin kepada. Saya tanya dasar aturannya dulu Pak. Pada bagian mana? Kita tidak boleh asal-asalan menjawab. Bukan di BUMN juga kalau ibu periksa. Saya mau tanya aturannya dulu, Bapak sebutkan pada Saya anggaran tidak dasar ingat aturannya Bu. bagaimana. Yang terakhir waktu masa saya ada peraturan dari Menteri BUMN mengatakan investasi di atas 500 juta itu harus minta izin kepada Dekom. Terima kasih. Yang di bawah 500 juta itu tidak perlu lewat Dekom. Itu baru dikeluarkan kalau nggak salah tahun 2022 atau 2023. Majelis terima kasih ini kami senang karena itu ada peraturan Menteri tentang investasi. Kami ingin balik ke anggaran dasar. Terserah saudara mau jawab atau tidak. Karena pembelian LNG ini adalah bagian dari Mesti harus ditingkatkan kesabaran. Saya sudah berulang-ulang itu saudara advokat. Cari pertanyaan yang lain lah. Apakah saudara Pak Basuki tahu nggak ada surat dari legal atau suratnya Riano Feria? Itu jadi pertanyaan saya ketika akan menandatangani SPA. Tidak tahu. Oke. Terima kasih Pak Basuki. Bapak ada tahu ada suratnya Riano Feria? Iya, saya pernah lihat. Sudah pernah lihat? Oke. Orang ke Dekom. Menurut saya harusnya orang pintar seperti orang di Pertamina harus tahu dong, masa kontrak puluhan miliar jangka panjang sekian tahun, kenapa nggak minta izin sama RUPS atau kepada komisaris? Oke. Itu. Baik, saudara sudah mengulang-ulang beberapa kali. Makanya saya cuma nanya simpel-simpel Pak. Biar waktu kami sangat terbatas. Saya juga simpel-simpel, ibu jangan nuduh saya, memang orang yang ada masalah audit kok. Tidak, saya tidak menuduh. Saya bertanya Pak. Saya bertanya. Tanya sama nuduh Ini beda. mereka sudah menjadi terdakwa Pak. Sudah ditahan 8 bulan Pak. Pertanyaan saya dari hasil audit saudara, adakah ditemukan suap? Adakah ditemukan intimidasi, Ibu. paksaan? Pertanyaan saya. Pertanyaannya diganti, saudara advokat. Tidak cocok ditanyakan. Tanya kepada penuntut umum. Tadi biar ntar dulu. Dengar saya. Iya, yang- Saya yang mimpin sidang. Baik, terima kasih Majelis. Kalau enggak kita bubarkan aja sidang Kami ini. terlalu Kan begitu semangat. toh? Iya, maaf. Iya. Maaf, kami terlalu semangat. Baik, terima Boleh kasih. bersemangat tapi jangan Iya. berlebihan. Baik. Saksi tadi sudah menjelaskan, menurut saya sudah menjelaskan terkait dengan itu. Jadi tanyakanlah terkait dengan pengetahuan ini saja. Iya, makanya karena ada fraud tadi Majelis. Jangan terlalu memancing-mancing juga. Majelis mohon izin. Ini pertanyaan penting buat kami. Karena ini Iya. dalam Soalnya saudara tanya, saudara tahu nggak? Saya Ada tanya, suap, ada ini. Ada suap kan di dalam hasil temuan itu? Itu apa? Dia tidak bercerita soal suap, ternyata di Saya tidak tahu. Saya audit. Dia tadi menjelaskan ada penyimpangan. Itu kan Pak ya? Bukan Baik. karena ada suap. Baik. Tidak sesuai prosedur Iya. pengadaan itu. Tidak sesuai prosedur. Baik, kalau begitu kami mohon izin, mohon waktu. Kayaknya ini kita agak pelan-pelan sedikit dan bisa lebih teliti. Kami mohon izin untuk ditampilkan pada bagian mana anggaran dasar yang saudara maksudkan bahwa harus ada izin komisaris dan RUPS. Kami sangat semangat dan pernyataan saudara. Silakan rekan kami dibuka itu. Saya ingat ya, saya udah lama nggak di Pertamina. Kalau ada seluruh perusahaan itu berlaku umum. Kalau ada direksi melakukan sesuatu yang material, maka direksi harus minta izin kepada. Saya tanya dasar aturannya dulu Pak. Pada bagian mana? Kita tidak boleh asal-asalan Bukan menjawab.
di BUMN juga kalau Ibu periksa. Saya mau tanya aturannya dulu, Bapak sebutkan pada Saya undang tidak dasar ingat aturannya, Bu. bagaimana. Yang terakhir waktu masa saya, ada peraturan dari Menteri BUMN mengatakan investasi di atas 500 juta itu harus minta izin kepada Dekom. Terima kasih. Yang di bawah 500 juta itu tidak perlu lewat Dekom. Itu baru dikeluarkan kalau nggak salah tahun 2022 atau 2023. Majelis, terima kasih ini Kaislan. Karena itu ada. Halo semua, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita review komentar-komentar para netizen terkait sidang Pak Ahok tentang korupsi Pertamina. Ayo semua dukung Ahok bongkar korupsi Pertamina. Ibu pengacaranya pura-pura galak demi bayaran. Pengacara mancing-mancing konyol banget modelannya Bunian ini. Cuma lewat kata-kata, culas banget. Pengacara terdakwa cuma mau memutarbalikan fakta. Ahok mantap, penampilan agamis tapi membela koruptor. Pengacaranya goblok. Mantapnya Pak Ahok bongkar semua pemain di BUMN. Kelihatan kalau pertanyaan berulang tersebut lebih ditunjukkan untuk menunjukkan Pak Ahok. Pengacaranya pasti dapat bayaran besar kok ngotot. Ibu pengacaranya wajib diperiksa KPK. Bila uang honor pengacara adalah uang hasil korupsi, maka pengacara-pengacara termasuk penikmat uang hasil korupsi yang harus dikembalikan kepada negara. Maju terus Ahok. Yang menentukan suap itu bukan urusan komisaris, karena yang menentukan adanya suap adalah JPU. Ahok dipancing emosinya agar tidak fokus, dibuat muter-muter pertanyaannya. Pengacara coba diperiksa, itu kemungkinan ada yang tidak beres. Korupsi kok dibela. Rata-rata para praktisi hukum di Indonesia kurang memahami materi sidang, doyan duit dan suka sogokan. Saya sendiri mengalaminya. Pengacara ini mau giring Pak Ahok, kepikiran dia supaya dapat jebak Pak Ahok di sini terdakwa. Katanya sudah 8 bulan di tanah itu. Resiko dia sudah badok uang rakyat. Terdakwa ngerocos terus seperti tidak mau terbongkar perbuatannya. Ahok lu lawan orang jujur, tidak akan mau bohong. Hukum seberat-beratnya para koruptor. Jangan kendor Pak Hakim, hukum berat koruptor. Maju terus Pak Ahok, orang yang masih waras pasti dukung Pak Ahok. Walau kadang beliau nadanya tinggi karena udah terlalu males sama yang korup, yang gak jelas tuh. Hakimnya terlalu baik untuk pihak yang cara berkomunikasinya sangat tidak mendukung jalannya persidangan secara baik. Kalau pada hakim yang lain itu pengacara sudah diusir. Gila ya, pengacara masih aja mau belain korupsi. Pertanyaannya menjebak negeri itu mak lampir. Ada aja yang selalu ingin menjebak Pak Ahok. Si kopla kerjanya cuma bolak-balik pertanyaan yang gak mutu. Jangan seperti Ahok jadi saksi menjadi terdakwa karena mencari keadilan di negeri ini sangat sulit. Pak Ahok akan hanya melaporkan karena ada ketidakwajaran selaku komut. Kalau merasa tuntutan tidak fair, yang tanyakan ke penuntut hukum. Kocaknya ini pengacara. Benar-benar bermulut dua nih ibu. Uang koruptor sungguh enak ya Mbak advokat. Ahok itu cerdas. Berapa Pak Ahok? Pak Ahok menterinya kagak pernah dipanggil sidang omong-omong ini mah. Ayo Pak Ahok jangan mau kalah, mereka itu nggak punya hati nurani. Orang baik disiksa, orang jahat berkeliaran. Dukung Pak Ahok kawan-kawan, bongkar tuntas korupsi di Pertamina. Kok rata-rata semua sengaja buat panjang, ternyata diulang. Ibu pengacara itu cari uang aja sok galak. Ngambil pinjaman aja butuh komisaris atau minimal SPDkom. Pengacara ngebelain apa? Pengacaranya YTH tugas Dekom ia mengawasi kinerja direksi sesuai RKAP. Kalau ada indikasi penyimpangan, ya Dekom lapor ke APH. No kan Indonesia tidak ada keadilan, Rip Justice. Itu pelaku tanya siapa yang ngelaporin, mau ngapain, mau dibunuh kah yang ngelaporin? Pertanyaan jebakan biar Pak Ahok bisa terjebak dan jadi tersangka, biar maling sebenarnya bisa bebas berkeliaran. Suruh sekolah lagi pengacara deh, koruptor itu maling uang rakyat masih aja dibela. Kalau nggak mau berurusan dengan hukum ya jangan korupsi. Ras terkuat di muka bumi membuat ketua majelis hakim naik darah. Ahok kok digertak, masih waras Bu. Ini acara sidang apa acara debat? Lucu lihat sama pengacaranya. Lagian orang koruptor dibayar lah. Ahok nggak bilang ada suap tapi ada penyimpangan suap kerja, kok pengacaranya on begini.
Dasar aturannya dimanapun BUMN yang sama. Bongkar terus biar pada malu. Saksi mau dijadikan terdakwa. Hajar Hoax. Bismillah, salam sejahtera bosku. Betapa dari BTP dari Tuhan Yang Maha Esa ungkapkan kebenaran itu meski pahit sebagai amal jariah di akhirat kelak titik. Mereka yang membela yang salah baku juga dihukum. Pak Ahok lanjut mantap. Dunia ini jahat untuk orang baik, begitu juga dengan negara ini. Pengajaran nyerocos terus, bukan bertanya tapi menuduh. Boleh pukul pengacara itu kah? Ayo bongkar Pak Ahok. Pengacara nggak ada argumen yang kuat, mereka menyelesaikan di luar. Makin nyemplung tuh terdakwa, membela koruptor. Yang bersalah mawas diri dan cepat bertobat, ngeyel menambah dosa karena itu nyata. Tepat waktu sesuai tanaman. Hanya seorang Ahok, pejabat politisi yang percaya 100% tanpa pencitraan, no debat. Bongkar semua kebusukan koruptor yang sudah menyengsarakan rakyat kecil hati. Koruptor banyak duit, bisa bayar orang untuk melawan hukum. Apakah kalau pengacara makin galak makin banyak bonusnya? Pengacaranya kan dibayar untuk acting omong-omong dalam sidang. Jangan hanya sidang yang dibubarkan Pak Hakim, sekali negara ini dibubarkan kalau bisa. Buat pembela koruptor, kamu dibayar dari hasil uang korupsi, maka terimalah akibatnya. Akan buncit dan meledak. Wah kawan, pengacara jadi jaksa. Begini sikap jempol dari hakim yang cerdas dan tegas jika berhadapan dengan pembela terdakwa. Namanya pembela ya dikerahkan segala jurus silat lidah tanpa malu, merasionalkan malu-maluin kah. Sidang model kayak gini akan berlangsung cepat selesainya. Bila kau tidak dapat yakinkan mereka, bingungkan saja mereka. Itu layar Made in Indonesia. Pengacara selalu mencari pembenaran terus, walau kaliannya salah, sama seperti termul ototnya keras sekali. Nyerocos melulu bu, ada ketua hakim lo di sana nggak menghargai lu. Bisa aja hakim suruh lu keluar, sama-sama nggak menghargai. Saling salah masalah korupsi, gas hoax. Di negara lain kayak gini tidak disidangkan lagi, langsung door pengacara gitu cancel. Di sidang doang pura-pura disemprotnya, di belakang mungkin udah nerima pulus dari dirutnya. Ini ruang sidang bukan tuang debat. Jiwa mamanya keluar dari ruang sidang, waka gede bayaran pengacaranya sampai ngotot bela koruptor.